Dipanggil untuk lebih. Banyak orang menjalani hidup hanya sekadar bertahan dari hari ke hari. Bangun pagi, bekerja, menjalani rutinitas, lalu mengulang hal yang sama setiap hari. Tidak sedikit yang merasa hidupnya biasa saja dan tidak memiliki arti yang besar. Kadang kita juga merasa terlalu kecil, terlalu lemah, atau terlalu banyak kegagalan sehingga berpikir Tuhan tidak mungkin memakai hidup kita. Kita membandingkan diri dengan orang lain dan merasa tidak cukup baik. Namun firman Tuhan mengajarkan bahwa setiap anak Tuhan dipanggil untuk sesuatu yang lebih besar daripada sekadar hidup bagi diri sendiri. Tuhan menciptakan kita dengan tujuan dan panggilan ilahi. Firman Tuhan dalam Efesus 2 ayat 10 berkata, "Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya." Ayat ini menunjukkan bahwa hidup kita bukan kebetulan. Tuhan sudah menyiapkan tujuan bagi setiap hidup yang Dia ciptakan. Kita dipanggil bukan hanya untuk hidup biasa-biasa saja, tetapi untuk hidup dalam rencana Tuhan. Dipanggil untuk lebih bukan berarti semua orang harus terkenal atau memiliki posisi besar di dunia. Dipanggil untuk lebih berarti hidup kita dipakai Tuhan untuk membawa terang, kasih, dan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Tuhan dapat memakai hidup sederhana untuk tujuan yang luar biasa. Lihatlah kehidupan para murid Yesus. Mereka hanyalah orang-orang biasa. Ada nelayan, pemungut cukai, dan orang-orang sederhana lainnya. Namun ketika mereka menyerahkan hidup kepada Tuhan, hidup mereka dipakai untuk mengubahkan dunia. 1 Korintus 1 ayat 27 berkata, "Tetapi apa yang bodoh bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia, dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat." Tuhan tidak mencari manusia yang sempurna. Tuhan mencari hati yang mau dipakai dan taat kepadanya. Seringkali yang menghalangi kita bukan kurangnya kemampuan, tetapi rasa takut dan keraguan. Kita takut gagal, takut tidak mampu, atau takut melangkah dalam panggilan Tuhan. Padahal Tuhan tidak pernah memanggil seseorang tanpa memberikan kekuatan dan penyertaannya. Lihatlah Musa. Ketika Tuhan memanggil Musa memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa merasa dirinya tidak mampu. Keluaran 4 ayat 10 berkata, "Lalu kata Musa kepada Tuhan, 'Ah, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak dan sejak Engkau berfirman kepada hamba-Mu ini, sebab aku berat mulut dan berat lidah.'" Namun Tuhan tetap memakai Musa secara luar biasa. Dari sini kita belajar bahwa yang membuat hidup kita berarti bukan kemampuan kita, tetapi Tuhan yang bekerja melalui kita. Hari ini mungkin kita merasa hidup kita biasa saja. Tetapi jangan meremehkan hidup yang Tuhan berikan. Jika hidup kita diserahkan kepada Tuhan, Tuhan sanggup memakai kita untuk tujuan yang besar. Dipanggil untuk lebih juga berarti hidup kita terus bertumbuh. Tuhan tidak ingin kita tetap hidup dalam dosa, ketakutan, dan kerohanian yang dangkal. Tuhan memanggil kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus. Filipi 3 ayat 14 berkata, "Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus." Jangan puas dengan kehidupan rohani yang biasa-biasa saja. Tuhan rindu kita bertumbuh dalam iman, kasih, ketaatan, dan pengenalan akan Tuhan. Hari ini percayalah bahwa hidup kita berharga di mata Tuhan. Tuhan memiliki tujuan bagi hidup kita. Tetaplah dekat kepada Tuhan, hidup dalam ketaatan, dan biarkan Tuhan memimpin langkah kita. Tuhan tidak menciptakan kita tanpa alasan. Kita dipanggil untuk lebih dekat kepada Tuhan, lebih dipakai bagi kemuliaan-Nya, dan lebih hidup dalam rencananya. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau menciptakan kami dengan tujuan yang indah. Ampuni kami jika selama ini kami meragukan hidup yang Engkau berikan. Tolong kami untuk percaya bahwa Engkau dapat memakai hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Bentuk kami menjadi pribadi yang terus bertumbuh dan hidup dalam panggilan-Mu. Pimpin setiap langkah kami supaya hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan renungan hari ini. Tuhan memberkati.
Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan renungan ini supaya semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan.